Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gasan Octavian Nabila, mahasiswa MHU 4B, NIM 1214070073. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian-bagian daripada Ka'bah untuk memenuhi salah satu mata kuliah ujian akhir semester komputer dan multimedia. Mari kita simak. Sesuai tadi di pembukaan, saya akan menjelaskan mengenai beberapa dari bagian-bagian Ka'bah. Tentu saja pasti sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai bagian Ka'bah. Langsung aja, pertama yaitu ada yang namanya rukun iroki. Apa sih rukun iroki itu? Rukun iroki ialah merupakan sudut Ka'bah yang terletak di sisi utara. Sesuai dengan namanya, sudut atau rukun ini mengarah kepada negeri Irak. Rukun iroki merupakan juga salah satu sudut yang pernah mengalami pergeseran dan sedikit pengurangan panjang sisi karena keterbatasan dana waktu itu pada masyarakat Quraisy. Selanjutnya ada yang namanya rukun syami. Rukun syami ini ialah suka disebut dengan rukun maghribi. Mengapa? Karena sudut ini mengarah ke barat. Mengenai keutamaan rukun syami ini, setiap umat muslim dianjurkan berdoa ketika sedang berada di posisi rukun syami ini. Nah, rukun syami ini juga merupakan salah satu sudut paling tinggi, yaitu 12,15 meter, dan antara rukun iroki dan syami itu panjangnya 11,28 meter. Kemudian ada yang namanya mizhab ar-rahman. Mizhab ar-rahman itu adalah talang emas. Ialah talang emas. Nah, jadi pada awalnya itu dibangun oleh bangsa Quraisy. Kemudian talang emas ini diperbaharui pada masa Turki Utsmani, kemudian disempurnakan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang kemudian berlapis dengan emas yang panjangnya itu sekitar 1,96 cm. Fungsinya untuk menampung air hujan dari atas kemudian langsung terkucurkan ke bawah. Selanjutnya kita bisa lihat ada yang namanya Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail inilah awalnya yaitu tempat sejarah, tempat tinggal dari Nabi Ismail. Ketika berada di tempat yang berada di sisi utara Ka'bah ini, tempatnya itu Hijr Ismail antara rukun syami dan juga rukun iroki. Jamaah dianjurkan untuk sholat dengan mengenakan ihram lalu menghadap ke arah mizhab ar-rahman. Salat di Hijr Ismail ini diyakini sama dengan sholat dalam Ka'bah karena Hijr Ismail ialah sebuah tempat sebelah Ka'bah berbentuk setengah lingkaran yang dibangun oleh Nabi Ismail, termasuk bangunan suci umat Islam. Ka'bah sendiri ini keseluruhan dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian datanglah Nabi Ismail yang membantu bapaknya dengan membawa batu. Jadi kita apabila sholat di dalam Hijr Ismail, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sama dengan sholat di dalam Ka'bah, karena pada waktu itu Aisyah dalam keadaan ini Aisyah tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat di dalam Hijr Ismail, dan itu sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Jadi seperti itu sejarahnya. Nah, orang yang berdoa di Hijr Ismail ini pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kemudian bagian Ka'bah selanjutnya yaitu ada yang namanya rukun Yamani. Rukun Yamani ini berada di sebelah barat daya Ka'bah, tepatnya sebelum Hajar Aswad dari arah dilakukannya tawaf. Nah, gitu. Jadi rukun Yamani ini ialah sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman gitu. Yang menghadap ke arah Yaman. Oleh karena itu dinamakanlah rukun Yamani. Ketika berada di rukun Yamani, jamaah dianjurkan untuk mengusapnya. Kemudian ada yang namanya Hajar Aswad. Nah, gitu. Jadi jarak antara rukun Syam dan rukun Yamani itu 13,16 meter. Selanjutnya ada yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad ialah, kalau kita mengulik sejarah, ialah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Hajar Aswad ini
bertempat di sebelah timur Ka'bah, yaitu diyakini sebagai batu yang turun dari Ka'bah. Konon katanya dulu Hajar Aswad ialah berwarna putih, kemudian berwarna hitam karena dosa umat Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itulah bagian-bagian dari Ka'bah. Nah, jadi itulah dia tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari Ka'bah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.